Kita semua pernah mengalaminya. Saya yakin itu. Dan mungkin Anda lebih sering. Kita lagi ngomongin saat dimana kita nggak berani melihat rekening bank dan merasa ngeri dengan layar ATM. Atau ketika Anda dengan sigap menutup aplikasi internet banking Anda, terpana oleh beberapa tagihan yang harus dilunasi dan sebagainya. Cicilan butuh dibayar, sementara uangnya belum ada. Mobil Anda butuh perawatan, motor Anda juga sama, pakaian Anda mulai longgar, sudah mulai menunjukkan lubang dan robekan. Dan pernikahan teman Anda ternyata dipercepat lebih awal dari yang Anda harapkan. Namun tidak peduli berapa kali kita menutup mata dan membukanya, jumlahnya akan tetap sama. Jadi apa yang harus Anda lakukan sekarang? Nah, jika ini mirip dengan situasi Anda, kami mungkin punya solusi untuk Anda. Dalam video hari ini, kami akan berbagi pengalaman dengan kalian, beberapa ide bisnis dan hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk menghasilkan uang tambahan. Pertama, mulailah menjual barang ketika Anda benar-benar bangkrut. Anda harus gerak cepat untuk menghasilkan uang. Anda juga tidak boleh sembrono menghabiskan uang dari sumber penghasilan kedua saat Anda di fase kebangkrutan. Salah satu cara terbaik untuk mendapatkan uang tambahan adalah dengan mulai menjual barang-barang di sekitar rumah Anda. Kemungkinan besar Anda punya barang-barang yang bagus seperti pakaian bermerek, alat elektronik, dekorasi, furnitur, peralatan dapur, perkakas yang tidak Anda gunakan lagi. Anda dapat menjual produk ini secara online tanpa harus meninggalkan rumah atau mengeluarkan uang tambahan. Pertimbangkan untuk menjual secara online melalui Amazon atau eBay, atau secara lokal melalui carousel atau di grup Facebook Anda. Pertimbangkan untuk menjual elektronik yang tidak Anda pakai seperti CD game, ponsel lama, konsol atau tablet di online. Kedua, membuka jasa penitipan anak. Ada agensi yang selalu membutuhkan orang untuk jasa penitipan anak. Itu jika Anda ingin mulai mengasuh anak-anak. Di samping itu, Anda perlu memberitahu teman dan keluarga Anda tentang hal ini, dan minta mereka untuk memberitahu teman dan saudara mereka juga. Anda bisa mengunjungi Facebook ID untuk mengetahui apakah Anda bisa membuat profil profesional dan mulai terhubung dengan orang tua yang membutuhkan bantuan Anda. Selain itu, Anda dapat menawarkan berbagai jasa dan kemampuan yang bisa mempermudah hidup mereka, dan Anda akan dibayar. 3. Mendonorkan darah atau plasma. Anda bisa mendapatkan uang tambahan dengan menyumbangkan darah atau plasma. Jika Anda telah berusia 18 tahun atau lebih, dalam kondisi kesehatan yang prima dan tidak takut dengan jarum suntik. Beberapa pusat mungkin membayar Anda 300 sampai 370 ribu per minggu. Sebelumnya, saya belum pernah mendonorkan darah untuk uang. Tetapi saya tahu beberapa orang yang telah melakukan ini beberapa kali di kampus. Anda hanya dapat menyumbangkan plasma 2 kali seminggu karena pertimbangan medis. Jadi jika Anda melakukannya secara teratur, Anda bisa mendapatkan sekitar 300 hingga 600 ribu setiap bulan. Setelah donasi, sebagian besar pusat akan membayar Anda secara tunai atau memberi Anda kartu prabayar dengan program hadiah atau supaya Anda membantu seseorang. Keempat, menawarkan jasa pelayanan di lingkungan. Bisakah Anda memberi seseorang pelayanan yang menghemat waktu dan energi mereka? Kalau bisa, Anda pasti mendapatkan kompensasi untuk itu. Pertimbangkan kemampuan serta pengalaman Anda. Mungkin Anda bisa membantu seseorang memindahkan atau memperbaiki keran yang bocor, menjadi juru parkir di minimarket terdekat, membantu menggali kubur, atau mungkin Anda dapat mengawasi anak-anak sepulang mereka sekolah, atau menawarkan jasa untuk membantu tetangga yang lebih tua dengan memelihara halaman rumahnya. Jika Anda unggul dalam mata pelajaran tertentu, Anda mungkin bisa mengajari anak-anak di lingkungan Anda tinggal. Jika Anda seorang introvert, Anda bisa menggunakan aplikasi semacam Brainly, Quora, dan yang lainnya untuk mengidentifikasi orang-orang di wilayah Anda yang membutuhkan bantuan untuk tugas-tugas kecil. Tetap fokus saja pada keinginan membantu orang lain, dan pada akhirnya, Anda akan menemukan seseorang yang ingin memberikan kompensasi atas bantuan yang Anda berikan. Kelima, menjadi pemotong rumput. Anda mungkin berpikir, aduh, beri saya waktu untuk istirahat. Tapi ayo coba kita keluar sebentar. Setiap orang yang tinggal di perumahan biasanya memiliki taman depan. Maka itu adalah pasar yang sangat besar. Dan Anda hanya perlu menjalin relasi dengan sebagian kecil dari mereka untuk menghasilkan uang. Faktanya, malah cuma satu pelanggan yang Anda perlukan. Inilah cara Anda melakukannya. Pilih beberapa perumahan yang terdekat dari rumah Anda. Kemudian tanyakan dari pintu ke pintu. Lakukan ini setiap akhir pekan. Tanyakan pada warga di sana. Apakah mereka perlu Anda untuk memangkas rumputnya? Anda akan mendapatkan banyak no, tetapi Anda juga mendapatkan banyak ya. Ya itulah yang Anda butuhkan. Ketuk 300 pintu dengan harapan mendapatkan klien yang akan membayar Anda Rp500.000 untuk 2 minggu waktu kerja Anda memotong rumput di sana. Itu sama dengan 1 juta per bulan. Ini lebih baik daripada pekerjaan sampai akhir pekan. Saat pergi pintu ke pintu, jangan memakai
Baju yang berpenampilan seperti layaknya Anda seorang gelandangan. Sebaiknya Anda mengenakan kemeja berkerah, usahakanlah tampil rapi dan terhormat. Tidak hanya itu, sebagian besar rumah sudah memiliki mesin pemotong rumput, sehingga Anda tidak perlu membelinya lagi. Tidak ada biaya di awal Anda memulai karir Anda. Keenam, menjadi tutor. Apakah Anda orang yang bersinar di bidang akademik? Saya mungkin tidak, tetapi Anda bisa jadi. Jika itu poinnya, maka cukup bekerja keras. Maka Anda akan mendapatkan uang tunai. Membuka bimbel bisa menjadi metode yang menguntungkan untuk menghasilkan uang. Satu-satunya investasi adalah waktu dan pengetahuan Anda. Hal yang fantastis dari membuka bimbingan belajar adalah jika Anda melakukan pekerjaan ini dengan baik, walaupun dengan 3 atau 4 siswa pertama Anda, kabar akan menyebar dari mulut ke mulut, dan Anda akan menerima lebih banyak bisnis dari rujukan klien. Anda bisa memasarkan jasa Anda ini dengan menempatkan diri Anda di luar sana dan mulai pembicaraan apapun dengan profesor atau dosen yang nongkrong di universitas dan perpustakaan. Atau jika Anda orangnya introvert, Anda bisa memposting selebaran menggunakan media sosial untuk memasarkan layanan Anda. Dengan kata lain, iklankan saja dirimu. Bimbingan belajar adalah salah satu hal di mana mendapatkan murid baru tidak terlalu sulit jika Anda melakukan pekerjaan Anda secara layak. Ketujuh, YouTube. Selama Anda bisa masuk ke perpustakaan atau nongkrong di dekat Starbucks, karena kalau smartphone kita semua sudah pasti punya. Sekarang kita juga mendapat akses ke internet secara gratis. Sadar nggak saat ini kamera smartphone mampu bersaing dengan kamera DSLR? Jadi apa yang masih menghalangi kamu untuk membuat video tentang keseharianmu? Atau bahkan mencatat keadaan di sekitar lingkungan? Mulai saja berbicara tentang sesuatu yang sudah Anda kuasai, meskipun tampaknya tidak ada yang tertarik dengan apa yang Anda bawakan. Pertama, ingatlah bahwa orang seperti Anda dapat menghasilkan uang dengan berbagai cara. Mungkin dengan affiliate marketing. Itu adalah salah satu jalan yang sangat populer. Anda memiliki tugas sederhana, hanya mereview seperti yang dilakukan oleh David Gadgetin ini. Selebihnya, Anda boleh membahas apa saja. Lagi pula barang akan dijual secara online. Dan boom, Anda sekarang memiliki kesempatan untuk mendapatkan banyak uang. Easy money, simple dan sederhana. Hal ini akan memperbesar peluang di YouTube lagi, yaitu saat channel Anda sudah semakin populer, Anda akan menerima banyak permintaan berkolaborasi dari para YouTuber atau perusahaan lain yang menjual hal-hal yang relatable dengan sesuatu yang Anda sampaikan. Orang akan membayar Anda. Mereka bersedia membayar mahal untuk mempromosikan toko online-nya atau barang fisik mereka. Kemungkinannya menjadi tidak terbatas. Ada juga jalan terakhir, dan ini merupakan pendapatan pasif, yaitu Anda bisa punya pendapatan dari iklan yang ada di setiap video Anda. Pendapatan iklan yang lumayan ini mungkin tidak akan terlihat sampai channel Anda mulai dewasa. Tapi jika Anda bisa menjaga semangat untuk memproduksi konten, Anda akan mendapatkan gaji yang sangat layak. Kedelapan, membangun pelayanan freelance. Mungkin melelahkan untuk mengembangkan layanan yang dipesan dulu. Membangun portofolio dan melalui proses pemasaran yang panjang. Namun Anda akan terkejut betapa bergunanya ini semua dalam menyelamatkan Anda dari skenario yang sangat buruk. Jangan membuang waktu Anda dengan mengandalkan rekomendasi atau menunggu bantuan dari ads marketing. Anda tidak bisa menunggu hal-hal jatuh ke pangkuan Anda saat Anda bangkrut. Anda harus membayar tagihan Anda sesegera mungkin. Jadi ambillah kesempatan. Banyak situs dari luar negeri, ya, bahkan dengan coklat yang untuk dicicipi saja Anda bisa mendapatkan hingga $55 secara tunai. Kelompok eksperimen ini bisa membayar hingga $250. Jadi ada baiknya kita lihat ke sisi lain yang juga sama menguntungkannya, dibayar untuk bereksperimen. Jika Anda berani dan benar-benar memahami bahayanya, Anda bisa mendapatkan hingga $4.000 dengan berpartisipasi dalam penelitian klinis. Tentu saja akan ada beberapa resiko, karena Anda akan menjadi salah satu dari orang pertama yang diuji pada obat tersebut. Jika Anda lebih suka melakukan sesuatu yang tidak terlalu beresiko, Anda bisa mendapatkan bayaran untuk berpartisipasi dalam eksperimen psikologi. Anda bisa mendapatkan hingga $10 per jam hanya dengan berpartisipasi. Bahkan dengan tubuh Anda. Hanya dari itu Anda bisa mendapatkan uang dengan menyumbangkan bagian tubuh Anda. Misalnya, beberapa wanita sekarang menghasilkan banyak uang dengan menjual ASI mereka. Meskipun secara teoritis Anda tidak berhak memperoleh penghasilan dari menyumbangkan sperma atau sel telur. Ada uang yang bisa dihasilkan juga dengan menjual rambut Anda. Saya rasa ini adalah pilihan yang jauh lebih populer. 10. Beriklan di mobil Anda. Jika Anda tidak punya uang, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan mobil. Jadi jika Anda tidak mau, Anda bisa menghilangkan opsi ini.
Perusahaan membayar pengemudi untuk mengiklankan merek mereka di kendaraannya. Percaya atau tidak, ada dua pendekatan yang dipakai. Anda bisa mendekati bisnis lokal dan bertanya apakah mereka tertarik menggunakan mobil Anda sendiri sebagai papan reklame berjalan. Atau Anda dapat mendaftar untuk suatu layanan, itu akan menangani jenis iklan dan mengatur semuanya untuk Anda. Tentu ada bisnis seperti itu. Ini akan mengambil persentase dari itu. Apa yang saya sukai dari opsi ini adalah setelah Anda menyiapkan semuanya, yang harus Anda lakukan hanyalah menjalankan rutinitas Anda sehari-hari dan Anda sudah dibayar karena memasang iklan di mobil Anda. Bicara tentang pendapatan pasif, sekarang kami akan meninggalkan Anda. Semoga Anda belajar bahwa menjadi bangkrut bukanlah sesuatu yang terlalu berat. Anda harus tetap hidup selama sisa hidup Anda. Terus temukan cara untuk menghasilkan uang tambahan. Adalah hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk bangkit kembali dan meningkatkan arus keuangan Anda. Membangun tujuan finansial untuk diri Anda sendiri, kemudian pertimbangkanlah untuk mencoba satu atau lebih opsi menghasilkan uang cepat ini. Baik, terima kasih banyak sudah menonton video hari ini. Saya harap Anda menikmati dan memberikan nilai tambah pada saat Anda menontonnya. Jika iya, silahkan dan berikan like. Dan jika Anda baru di sini, selamat datang dan subscribe channel ini supaya kami semakin kaya, Anda semakin cerdas. Dengan itu, semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di hari berikutnya.